saudara-saudara, damai Kristus beserta dengan saudara-saudara semuanya. Saya akan membawakan materi pendalaman iman dengan tema Allah adalah kasih. Sebagai dasar ayat pembahasan kita nanti akan kita ambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Sebelum kita memulai lebih jauh, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami memohon hikmat Tuhan, supaya Tuhan menuntun kami untuk mendalami firman-Mu, sehingga iman kami semakin bertumbuh, berkembang, dan berbuah, berakar di dalam Kristus. Ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus menuntun kami untuk mendalami firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebuah pertanyaan. Menurut saudara-saudara, apakah Allah itu bagi saudara penuh kasih atau bagaimana? Apa buktinya bahwa Allah itu adalah kasih? Ya, mari dirasa-rasakan, dihayati. Apakah Allah itu penuh kasih atau tidak? Dalam hidup saudara bagaimana? Ya, satu bukti bahwa Allah penuh kasih, kita hari ini masih diberi hidup, ya, diberi waktu, diberi kesehatan, rezeki, ya, berkat yang lain, misalnya jabatan, harta benda, bahkan keluarga, anak istri, atau apapun kemampuan yang ada pada kita, talenta, potensi, ya, keterampilan dan semuanya. Bahkan dunia ini jagat raya masih berlangsung karena kasih Tuhan. Ya, memang kita bertanya, kalau begitu kenapa ada sakit penyakit, ada bencana, ya, ada derita. Nah, itu nanti kita bahas di topik lain. Tapi hari ini saya akan menekankan pada bahwa Allah itu penuh kasih. Kembali ke ayat bacaan kita, Injil Yohanes 3 ayat 16, akan saya bacakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ayat ini menjelaskan pada kita, memberi penekanan pada kita, bahwa Allah itu penuh kasih. Begitu besar kasihnya akan dunia ini. Ya, dunia itu ya seutuhnya, ya, bumi ini, jagat raya ini, alam ciptaan ini, tumbuh-tumbuhan, binatang, alam raya, bahkan kita manusia. Sehingga ia, Allah, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini artinya Allah datang sendiri, menjelma menjadi manusia, yang oleh jemaat mula-mula Yesus itu disebut sebagai anak Allah, anak tunggal Bapa. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah menghendaki bahwa manusia itu tidak binasa. Binasa itu apa tuh artinya? Binasa itu hidup jauh terpisah dari kasih Allah, baik binasa secara fisik maupun secara rohani, baik zaman ini maupun zaman nanti, zaman hidup kekal. Jadi setiap orang dipanggil untuk mendapatkan keselamatan. Itulah wujud besar kasih Allah pada dunia. Ya, jadi Allah merencanakan bagi kita, hidup saya dan saudara itu hidup yang baik, hidup yang damai sejahtera, hidup yang menyenangkan, hidup yang kekal. Ya, hidup kekal itu adalah hidup yang tiada habisnya, hidup bersama dengan Tuhan selamanya di surga, hidup yang tak berkesudahan. Nah, di ayat 17 itu menarik juga, kelanjutan dari ayat 16 tadi, bahwa sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Jadi Allah itu mengendaki ketika Allah menciptakan manusia jagat raya seutuhnya itu ingin agar hidup manusia itu berbakti pada Tuhan untuk selamat, selamat dunia dan akhirat. Ya, kata selamat bukan berarti hanya bebas dari malapetaka, tapi adalah hidup yang kemudian bersama-sama dengan Allah mendapatkan keselamatan, ditebus dari dosa-dosanya. Nah, itulah Allah yang penuh kasih. Bahkan sifat Allah yang penuh kasih ini sudah diwujud nyatakan ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah tidak menunda-nunda rencananya kepada manusia yang berdosa, terutama Adam dan Hawa itu, untuk segera menjanjikan keselamatan. Jadi sebetulnya Allah menciptakan manusia itu tidak dikehendaki jatuh dalam dosa, tapi karena manusia memang tidak setia, lebih memilih kehendak bebasnya sendiri, maka kemudian dia melanggar perintah Allah dan berdosa. Ini dibuktikan dengan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang 15. Ya, Kejadian 3 ayat 15, di mana sering dikenal oleh tradisi gereja ini sebagai janji induk Tuhan kepada manusia. Demikian saya bacakan. Aku, ini artinya Allah, akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, jadi ayat ini konteksnya adalah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, ini ketika manusia kedua-duanya itu ditanya oleh Tuhan, kenapa kamu kok bersembunyi? Nah, mereka kemudian diinterogasi, dan kemudian Allah memberikan penghukuman pada mereka semuanya. Nah, kepada ular itu Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Engkau itu ular dalam firman Tuhan di Kejadian 3 ayat 1 sampai seterusnya itu tentang kejatuhan manusia. Engkau itu artinya ular, artinya iblis, dan perempuan ini adalah Hawa. Antara keturunanmu, artinya keturunan ular, keturunan iblis, dan keturunannya, dan keturunan Hawa atau perempuan tadi. Keturunannya, ini artinya keturunan perempuan, akan meremukkan kepalamu, meremukkan kepala si ular. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Engkau itu artinya ular akan meremukkan tumitnya si Hawa, keturunan Hawa. Jadi jelasnya Allah akan segera mengadakan permusuhan. Artinya akan mengadakan keselamatan dengan mengalahkan keturunan ular. Jadi kesimpulannya dari ayat ini, keturunan perempuan yang berhasil meremukkan keturunan ular, artinya kuasa jahat, kuasa dosa, kuasa iblis, siapa? Yaitu Yesus Kristus sebagai anak Daud, ya, keturunan Hawa, yang berhasil berkuasa meremukkan, mengalahkan kepala ular, artinya meremukkan, mengalahkan kuasa dosa, sehingga manusia ditebus dari dosa-dosanya. Inilah janji awal sekali begitu manusia jatuh dalam dosa. Tetapi ingat, walaupun kuasa dosa sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus ketika di kayu salib, dia disalib, dan bagi yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tapi kan kita masih di dunia, belum menikmati hidup kekal di surga itu nanti. Maka keturunannya, keturunan ular akan meremukkan tumitnya, tumit perempuan. Artinya apa? Kuasa dosa sampai sekarang ini kan masih terus menghinggapi orang-orang yang memang tergoda, ya kan? Masih banyak orang yang jatuh dalam dosa, walaupun Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, sudah berkuasa, sudah disalib. Tapi itu kan masih terus berlangsung, kuasa iblis tidak berhenti sampai sekarang sebelum memang
dunia kiamat. Inilah janji Allah sekali ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung menjanjikan keselamatan. Jadi Allah penuh kasih. Andai kata Allah tidak penuh kasih kan ya manusia itu dibiarkan saja jatuh dalam dosa. Bahkan ketika Adam Hawa bersembunyi karena takut telah berbuat dosa, Allah yang mencari, yang berinisiatif. Jadi inisiatif untuk menyelamatkan itu dari Allah, bukan dari manusia. Kalau manusia sih inginnya menjauh dari Tuhan kan, cenderung berbuat dosa. Coba saya tanya, kita manusia itu lebih cenderung berbuat baik atau berbuat dosa? Lebih cenderung setia atau lebih cenderung berkhianat? Ya berarti kan manusia punya kecenderungan lebih banyak berbuat dosa. Maka supaya tidak cenderung berbuat dosa harus dikendalikan hidup ini oleh kuasa Roh Tuhan lewat firman-Nya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, banyak sekali ayat dalam firman Tuhan yang menjelaskan bahwa Allah itu penuh kasih, bahwa Allah itu Maha Kasih ya. Misalnya di dalam kitab Keluaran 34 ayat 6. Demikian, Keluaran 34 ayat 6. Kemudian Tuhan lewat di depan Musa dan berkata, "Aku Tuhan adalah Allah yang penuh kemurahan hati dan belas kasihan. Kasihku berlimpah-limpah, aku setia dan tidak lekas marah." Ya kan? Ini ditegaskan oleh Allah kepada Musa waktu itu ketika Musa itu menerima 10 perintah Allah. Juga ini ditegaskan lagi dalam Ulangan 7 ayat 9. Demikian. Ingatlah bahwa Tuhan Allahmu adalah satu-satunya Allah, dan Ia Allah yang setia. Tuhan memenuhi janjinya dan menunjukkan kasih-Nya yang tetap sampai 1000 keturunan pada orang yang mencintai Dia dan taat pada perintah-perintah-Nya. Jadi bayangkan kasih-Nya itu kekal, tidak pernah berubah sampai 1000 keturunan. Ya, kata 1000 dalam konteks Alkitab itu suatu generasi yang sangat panjang, ya luar biasa kekal. Dan satu-satunya Allah yang setia. Ini kan berbeda dengan sifat manusia ya. Manusia itu seperti pepatah orang Jawa, esok dele sore tempe, sore tempe bengi tahu. Artinya selalu berubah-ubah. Pagi ini kedelai, sore sudah jadi tempe ya. Nanti malamnya jadi tahu. Jadi artinya memang tidak kekal. Ya orang bilang juga pelin-pelan, tidak setia. Tapi Allah bukan, tidak. Janji Tuhan itu dinyatakan sejak jatuh dalam dosa, diulang-ulang terus pada zaman nabi-nabi, dan bahkan digenapi. Di dalam tadi dijelaskan dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia datang ke dunia, Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Jadi dengan penjelasan ini, dengan ayat-ayat ini, sudah seharusnya orang Kristen bersyukur, orang percaya bersyukur betapa besar kasih Allah pada kita, pada dunia ini. Betapa kita bersyukur Allah kemudian mengaruniakan keselamatan bagi kita yang percaya. Dan kasih Allah ini memang tidak membeda-bedakan, itu berlaku untuk semua orang, barang siapa yang percaya. Artinya tidak memilih siapa yang percaya, siapapun manusia, pokoknya percaya itu diselamatkan, dikasihi. Nah sekarang setelah kita tahu bahwa Allah itu penuh kasih, lalu apa yang mestinya kita lakukan untuk hidup kita sebagai orang-orang percaya? Nah, hal ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk mewujud nyatakan kasih kepada semua orang. Ya, tidak terbatas itu yang baik, yang jahat, tidak terbatas pada entah suku, agama atau apapun, tapi semua. Ya, hal ini
bisa dilihat dalam Injil Matius pasal 5 mulai ayat 44 demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Jadi tadi kan saya katakan kasih Allah ya tidak terbatas bagi siapapun, kekal ya, untuk siapapun, zaman apapun, dimanapun. Dia menurunkan hujan bagi semua orang, baik bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Kan Allah tidak pilih-pilih kan, wah ini daerah yang penuh dosa nggak dikasih hujan, itu salah pemahamannya itu ya. Itu karena faktor cuaca, faktor iklim, faktor alami saja ya. Wah ini orang yang jahat tidak diberi matahari ya, matahari itu bersinar bagi siapa saja. Dia pokoknya bersinar, diterima oleh siapa saja. Ditolak nggak ditolak itu kan ya urusan yang menerima kan. Misalnya wah saya tidak pengen hitam kulitnya, menghindari matahari nanti karena sinar UV ya, itu kan urusan dia. Orang-orang boleh saja pergi ke Indonesia hanya ingin lihat matahari, menikmati panasnya matahari kok. Jadi mahal sekali, mereka itu jarang-jarang menikmati sinar matahari yang panas, kita malah menghindar. Jadi matahari diterbitkan untuk siapapun, baik bagi orang yang baik maupun yang jahat. Jadi kasih Allah itu ya kekal, tidak membeda-bedakan. Maka kita dipanggil untuk mengasihi siapapun, baik yang berbuat jahat maupun yang mengasihi. Bahkan diajar oleh Tuhan untuk mendoakan musuh-musuh kita, orang yang menganiaya kita. Ini kan jalan yang aneh, jalan yang tidak biasa kan. Ya biasanya kalau orang itu punya musuh kan dijauhi, ya bahkan dibenci, dikutuk gitu kan. Tapi Tuhan tidak. Sebab ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Artinya hidup dunia itu yang normal kan seperti itu. Tapi Tuhan menghendaki kita harus hidup tidak normal, tidak biasa. Itulah orang percaya sudah diperbarui, harus berbeda hidupnya. Nah pemungut cukai itu ya orang-orang berdosa waktu itu yang memang mengasihi itu yang dipilih-pilih. Orang-orang Yahudi itu menganggap yang perlu dikasih ya hanya orang-orang sebangsaannya. Di luar itu orang kafir, orang yang sudah layak masuk neraka itu nggak boleh. Nah ini kira-kira dari kasih Tuhan, apa yang mesti kita lakukan setelah kita sadar, kita tahu bahwa Allah itu penuh kasih. Jadi hidup kita dikehendaki untuk selamat. Allah mengasihi kita, maka janganlah hidup kita menjadi tidak berpengharapan, tapi bersyukur bahwa Allah senantiasa mengasihi kita. Demikian dulu seri pendalaman iman kali ini. Sampai jumpa di topik yang berikutnya.